Ya, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Ibu Alida Nur de Ministeri, dan pembacaan firman Tuhan Ibu Ida akan dibantu oleh Sri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, ini ya, hari ini kita akan belajar judulnya Empat Bapa Leluhur yang Menggenapi Perjanjian Sulu. Jadi kita akan melihat sejarahnya Ishak, Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Nah, empat bapa leluhur ini sebenarnya sangat panjang, ya. Itu bisa memakan setengah dari buku kedua, ya. Jadi itu memang panjang. Jadi kita nggak mungkin bisa menyelesaikan semuanya dalam 1 jam ini. Jadi kita akan bagi dalam 2 atau 3 kali pertemuan. Nah, kita mau lihat dulu kalau Abraham ini kita udah sering sekali kita bahas mengenai Abraham. Jadi saya di sini saya hanya singkat saja. Abraham ini lahirnya di Ur Kasdim, ya. Ur Kasdim ini kalau zaman sekarang itu adalah ibu kota Irak, yaitu di kota Baghdad, ya. Nah, Abraham pergi ke Kanaan di umur 75 tahun ke kampungnya. Ya, meski dia ada kesempatan untuk pulang, tapi dia tidak pulang, ya. Dan dia lebih merindukan kampung halaman sorgawi yang lebih baik. Itu ada tertulis di Ibrani pasal 11 ayat 15 sampai dengan 16. Kemudian di usia 84, ya, Allah membuat perjanjian sulu dengan Abraham, ya, yang isinya jadi di usia membuat perjanjian sulu dengan Abraham, ya, isinya tentang tanah dan keturunan. Nah, tapi baru 1 tahun, ya, mereka Abraham dan Sarah sudah tidak sabar, ya, sehingga Sarah mengusulkan untuk mengambil Hagar sebagai istrinya, dan Abraham mendengarkan perkataan Sarah. Nah, ketika Hagar mengandung, dia memandang rendah Sarah, ya, karena lalu Sarah menjadi kesal, ya, atas penghinaan Hagar, dan dia kemudian mulai menindas Hagar. Nah, nama Hagar, ya, artinya kabur, ya, atau melarikan diri. Ya. Nah, sesuai arti namanya, ya, Hagar ini melarikan diri dari Sarah, ya. Jadi dia kabur dari rumah, tapi kemudian Tuhan datang menemui Hagar dan menyuruhnya untuk kembali ke rumah majikannya. Ya, jadi di sini Tuhan menyuruh Hagar untuk minta ampun juga atas kesalahannya, karena Sarah tidak mungkin menindas Hagar, ya. Kalau Hagar tidak memandang rendah si Sarah, ya, dan juga Hagar harus taat, ya, dan juga setia pada kewajibannya, ya. Lalu di sini Tuhan kemudian memberkati Hagar bahwa keturunannya nanti akan sangat banyak dan tak terhitung. Itu ada di Kejadian pasal 16, itu bisa dibaca semuanya. Nah, kemudian Abraham berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail. Setelah Ismail lahir, Allah tidak menampakkan diri lagi kepada Abraham selama 13 tahun, ya. Dan sampai akhirnya di usia 99 tahun barulah Allah menampakkan diri kepada Abraham. Dan ketika itu Allah bilang, akulah Allah yang maha kuasa. Hidup yang maha kuasa ini, ya, kalau dalam bahasa Ibraninya ini sebenarnya adalah firman peringatan bahwa meskipun Abraham tidak percaya, Allah tetap, ya. Kemudian di sini Allah mengganti nama Abram, ya, menjadi Abram, ya. Abram artinya Bapak yang agung, ya, menjadi Abraham yang artinya Bapak orang banyak. Kemudian setelah itu Allah membuat perjanjian sunat kepada Abraham, ya. Nah, apa itu sunat? Sunat adalah tanda perjanjian antara Allah dengan umat Israel, dan juga merupakan upacara yang penting supaya mereka selalu ingat akan perjanjian Allah. Lewat apa? Lewat adanya bekas pada tubuh mereka, ya, dengan meninggalkan tanda perjanjian sebagai bekas pada tubuh mereka. Ya. Setelah itu Allah juga mengganti nama dari istri Abraham, ya, yang tadinya Sarai yang artinya princess, ya, putri atau perempuan ningrat, itu menjadi Sarah yang artinya ibu dari bangsa-bangsa.
Jadi setelah itu baru kemudian Abraham melaksanakan sunat bagi dirinya dan juga Ismail yang waktu itu berumur 13 tahun dan juga semua laki-laki di rumahnya. Nah, kemudian Abraham memperanakan Ishak di umur 100 tahun. Ya, dan juga Ishak disunat berumur 8 hari ya ketika itu. Ya. Nah, ketika Ishak disapi, ya. Nah, disapi itu artinya lepas dari susu ibu, ya. Kalau menurut adat istiadat orang Yahudi itu rata-rata di umur 3 tahun. Nah, itu biasanya diadakan kayak acara gitu, acara lepas susu gitu ya. Nah, waktu itu Ismail yang sudah berumur 17 tahun, dia mengolok-olok Ishak. Nah, Sarah yang Abraham untuk mengusir Ismail dan juga Hagar. Ya, jadi ketika Hagar dan Ismail udah diusir, ya, terus di padang gurun Berseba, kemudian Allah berfirman dari langit dan memberkati, memberikan penghiburan kepada mereka dan bahkan memberkati Ismail, ya, bahwa nanti keturunan Ismail itu menjadi bangsa yang besar. Ya. Nah, kemudian Hagar mengambil perempuan dari suku yang sama. Kan Hagar ini dari Mesir ya, dari Mesir ya. Jadi dari sini kemudian Hagar mengambil perempuan dari suku yang sama untuk menjadi istri Ismail. Ya, jadi Ismail ini yang sekarang ini adalah bangsa Arab. Sebenarnya kalau dibilang Yahudi, Yahudinya udah 1/4 ya, karena Abraham sama Hagar, kan orang Yahudi sama orang Mesir, berarti udah 50%. Ya, kemudian dari Ismail punya istri, istrinya juga orang Mesir, berarti anak udah 1/4 lagi kan, berarti semakin sebenarnya lebih ke Mesir ya sebenarnya ya. Nah, anak-anak lelaki Ismail ini akhirnya menjadi 12 bangsa, menjadi 12 raja. Jadi ini sesuai dengan penggenapan dari firman Allah kepada Abraham tentang Ismail. Jadi walaupun dia adalah anak dari hamba Sarah, tapi Tuhan juga memberkati Ismail. Ya. Nah, tapi kemudian Allah berkata tentang masa depan Ismail. Tolong dibaca Bu Sri. Ya, Kejadian 16 ayat 12. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya. Iya. Nah, di sini dibilang bahwa tangannya akan melawan tiap-tiap orang. Jadi ini maunya berantem, maunya bertikai terus ya, perang terus gitu. Jadi sifatnya sudah maunya perang ya. Seperti itu ya, sampai hari ini bangsa Arab itu selalu perang. Ya, perang terus ya di Timur Tengah ini ya. Selalu ada pertikaian antara orang Yahudi dengan orang Arab. Jadi lewat hanya mendengarkan perkataan Sarah ya, itu masalah itu sampai hari ini. Ya. Bukan hanya terjadi pada keluarganya di zaman itu, tapi terus sampai keturunannya sampai dengan hari ini. Nah, sekarang kita mau lihat sejarahnya Ishak. Ya. Ishak itu namanya tertawa. Kenapa diberi nama tertawa Ishak ini? Karena Ishak diberikan sebagai akibat dari Abraham dan Sarah tidak percaya pada janji Allah. Tolong dibaca Bu Sri. Kejadian 17 ayat 17. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Kejadian, lanjut ya Bu. Ya. Kejadian 18 ayat 10 sampai 15. Pada waktu itulah Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Lalu Sarah menyangkal. Katanya,
Aku tidak tertawa, sebab ia takut, tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Iya, jadi sebenarnya mereka tertawa di dalam hati kan, Abraham dan Sarah. Dua-duanya tertawa, makanya dikasih namanya Ishak. Ishak artinya tertawa, ya seperti itu, ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada banyak peristiwa sebenarnya Abraham nggak 100% percaya kepada janji Tuhan, ya. Tapi kenapa Perjanjian Baru menulisnya bahwa Abraham beda, ya? Coba tolong dibaca, Bu. Roma 4 ayat 20 sampai 22. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Ya, jadi diperkuat di sini ya dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, ternyata maksudnya bukannya Abraham menguatkan, tapi Allah yang menguatkan iman Abraham. Ya, jadi lewat karya Tuhan, lewat pencobaan yang Tuhan berikan kepada Abraham, ya, maka iman Abraham, ya, lama kelamaan itu diperkuat, ya, sehingga pada akhirnya dia bisa menjadi orang yang memiliki iman yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, jadi kita pun jika endingnya pun dalam iman oleh karena kasih karunia Tuhan, maka meskipun di tengah-tengah kita kadang-kadang ada yang tidak sepenuhnya percaya, tetapi karena endingnya itu ada iman, maka Allah akan mengakui kita sebagai orang beriman. Amin. Nah, kemudian pada suatu waktu Ishak dipersembahkan sebagai korban bakaran di Gunung Moria. Ya, Tuhan menyuruh Abraham untuk mempersembahkan anak satu-satunya Ishak, ya, sebagai korban bakaran. Nah, pada waktu itu berapa umur Ishak? Ya, tidak dibilang berapa umur Ishak, tapi diperkirakan antara umur 25 sampai dengan 36 tahun. Kenapa? Karena di umur 37 tahun Sarah mati. Sedangkan peristiwa ini terjadinya sebelum Sarah mati. Tolong dibaca, Bu. Kejadian 22 ayat 5 sampai 8. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Ayat 8. Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Iya, jadi Abraham itu dari rumah sampai ke kaki Gunung Moria itu berjalan 3 hari dan ada bujangnya kan. Kedua bujangnya ini membawa kayu. Ya, dan kemudian dari kaki gunung ini Abraham suruh kedua bujangnya suruh tunggu, ya. Dan kemudian kayu yang dibawa oleh kedua bujangnya itu ditaruh di bahunya Ishak, ya, sehingga Ishak ini udah jelas dia dewasa, ya, bisa mengangkat kayu yang tadinya dipikul oleh kedua bujangnya, ya. Dan tapi di sini kita lihat demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ini sampai-sampai ditulis 2 kali. Ini maksudnya apa? Mau menekankan bahwa iman mereka itu telah menjadi satu mengenai persembahan ini. Kenapa? Karena kalau memang Abraham bilang ya, dia obey, dia taat. Tapi kalau Ishaknya nggak mau kan bisa aja kan? Ishaknya bisa aja kabur kan, namanya juga dia sudah dewasa kan, atau dia bisa melawan ayahnya kan, gitu, memberontak kan ketika mau diikat kan. Nah, tetapi
bisa memberikan korban persembahan ini karena baik Abraham dan Ishak ini imannya menjadi satu. Sama-sama mau memberikan persembahan. Seperti demikian. Nah, ketaatan Ishak inilah ya yang memikul kayu di atas Gunung Moria untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran. Ini juga adalah gambaran dari ketaatan Yesus. Jadi Ishak ini adalah gambaran Yesus ya. Ishak yang memikul kayu ya ke atas Gunung Moria itu adalah gambaran ketaatan Yesus yang memikul kayu salib ke Bukit Golgota untuk juga dipersembahkan sebagai korban bagi semua umat manusia. Ya, nah jadi sama seperti Abraham yang menerima penegasan perjanjian ya dengan mempersembahkan Ishak anak tunggalnya, maka Allah juga menegaskan kasih-Nya terhadap orang-orang berdosa dengan membuat anak tunggalnya juga dipaku di atas kayu salib. Seperti demikian. Nah, kemudian setelah peristiwa itu di kejadian di pasal berikutnya ada cerita mengenai kematian Sarah. Nah, ini adalah hal yang luar biasa sampai-sampai kematian Sarah ini dicatat ya. Dia mati di usia 127 tahun. Sedangkan istri-istri bapak leluhur lain, bahkan Hawa sekalipun nggak ditulis. Ya, kita lihat di sini hidup Sarah itu sebenarnya juga tidak mudah kan. Dia ikut keluar dari Ur Kasdim ya, ikut mengikuti kehidupan mengembara ya sampai ke Kanaan ya. Tapi walaupun dia juga ada beberapa kali membuat kesalahan, mengambil keputusan yang juga yang salah, tetapi ia juga percaya pada Allah karena dia menganggap Allah itu setia ya. Dibaca Ibrani 11 ayat 11. Ibrani 11 ayat 11. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Iya. Nah, Ibrani ini kan adalah kitab Ibrani 11 adalah catatan mengenai orang-orang yang beriman, dan di situ Sarah masuk di dalam Ibrani pasal 11 ini. Nah, Sarah ini punya iman ya, setelah dia punya anak Ishak, ternyata memang luar biasa. Tuhan itu benar-benar setia menepati janjinya seperti itu. Nah, jadi karena itulah, karena imannya Sarah itulah, maka dia juga dicatat di dalam Ibrani pasal 11 ya, di dalam pasal orang-orang beriman. Dan kemudian setelah Sarah mati, Abraham mau menguburkan Sarah. Tetapi bagi orang asing sangat susah kan untuk menguburkan, maka Abraham harus punya tanah. Ya kan? Nah, kebetulan Efron ini ya pemimpin Bani Het tadinya mau kasih gratis kepada Abraham, tapi Abraham tidak mau ya. Abraham mau membeli Gua Makpela ini untuk istrinya. Maka Abraham kemudian dia membayar 400 shikal perak untuk menguburkan Sarah. Nah, jadi lewat Gua Makpela yang kecil ya, Abraham itu sudah dengan mata iman itu dia sudah melihat tanah Kanaan yang luas yang telah dijanjikan Allah kepada keturunannya. Apa artinya Makpela? Makpela artinya gua 2 lapis ya, atau tanah 2 lapis. Nah, nanti di kemudian hari yang dikuburkan di Gua Makpela ini bukan hanya Sarah, tapi juga total ada 6 orang, yaitu Abraham, Ishak, Yakub, dan juga Ribka ya, istrinya Ishak, dan juga Lea ya, istrinya Yakub. Nah, karena bapak-bapak leluhur semuanya dikuburkan di Gua Makpela, maka sejak itulah tanah Kanaan menjadi kampung halaman umat Israel. Ya, dan juga Musa ketika dia keluar ya, umat Israel keluar dari Mesir, tempat tujuan itu adalah ya tanah Kanaan itu, karena kampung halamannya di situ, di mana bapak leluhur mereka dikuburkan di situ. Kemudian 3 tahun setelah Sarah mati, ya, Abraham mau mencari istri untuk Ishak. Nah, peristiwa mencari istri untuk Ishak ini adalah peristiwa yang paling penting ya bagi keluarga Abraham. Sampai-sampai dicatat di pasal 24 itu sangat mendetil dan sangat panjang, sampai-sampai 67 ayat. Ya, itu nanti ibu-ibu bisa baca ya. Nah, di sini kita lihat bahwa Abraham itu
dia tidak mau keluar dari dia tidak keluar dari tanah Kanaan, tapi dia menyuruh hambanya yang bernama Eliasir ya untuk pergi ke kampung halamannya untuk mengambil istri bagi anaknya. Nah, waktu itu Eliasir disuruh bersumpah. Dia punya tangannya disuruh ditaruh di tempat pangkal paha. Nah, di zaman dahulu ya di adat istiadat Timur dekat kuno itu kalau taruh tangan itu waktu bersumpah ditaruh di pangkal paha, itu kan pangkal paha itu kan dekat sama alat reproduksi ya kan, sehingga itu menunjukkan keturunan. Itu artinya sumpah yang sungguh-sungguh, yang bisa sumpahnya itu dia dan juga keturunannya seperti itu, mempertaruhkan nyawa. Jadi ini benar-benar sumpah yang sangat-sangat serius kalau sampai tangan ditaruh di tempat pangkal paha. Ya, tolong dibaca. Kejadian 24 ayat 2 sampai 4. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi. Bahkan engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi anakku, bagi Ishak anakku. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram, Mesopotamia, ke kota Nahor. Iya. Nah, sebelumnya saya jelaskan dahulu. Jadi waktu itu Abraham kan ke tanah Kanaan sendirian kan, maksudnya hanya sama Sarah kan, sama Lot kan. Ya, kita sudah belajar itu kan, Bu ya. Waktu keluar dari Ur Kasdim hanya Abraham dan juga Terah kan. Abraham, Terah, Sarah, dan Lot. Kita nggak pernah dengar bahwa adiknya Abraham yang bernama Nahor juga ikut keluar, benar? Halo? Benar. Benar ya Bu ya? Ya. Nah, pada waktu itu sebelum ada buku kedua ini, saya juga lagi mikir ya, kok ngapain dia ke rumah sanak saudaranya ya? Sanak saudaranya itu kan di Ur Kasdim. Ur Kasdim itu tempat berhala. Sama-sama berhala kok jauh-jauh banget gitu ya kan? Apa bedanya di Kanaan sama di Ur Kasdim? Sama-sama menyembah berhala. Saya pikir begitu. Ya kan? Tapi kemudian, nah ini yang saya baru belajar juga di buku kedua ini ya. Nah, waktu Abraham keluar dari Ur Kasdim, ya, Nahor itu memang sudah menikah, adiknya Abraham, ya, tapi nggak ditulis bahwa Nahor itu punya anak. Ya, cuma dibilang Nahor sudah menikah dengan Milka gitu kan. Nah, tapi kemudian kita lihat di Kejadian 20 ayat 22, pada waktu itu setelah Abraham mempersembahkan Ishak di Gunung Moria, kemudian Abraham mendapat kabar bahwa saudaranya ini sudah punya anak-anak gitu. Jadi di sini kita lihat bahwa Abraham mendapat kabar ya, karena itulah makanya Abraham bilang suruh Eliezer cari istrinya dari keluarga Nahor, Nah, tapi sekarang masalahnya Nahor ini ada di mana kan begitu ya. Coba kita lihat petanya. Nah, tadi sebelumnya dibilang apa? Yang saya tebalkan, demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor ya. Aram Mesopotamia. Nah, Aram Mesopotamia dalam bahasa Ibrani artinya Aram di antara dua sungai atau daerah di antara dua sungai. Sungai apa? Sungai Tigris dan Sungai Efrat. Coba tolong dilihat itu. Kalau Anda lihat Haran itu kan letaknya di tengah-tengah ya. Di atasnya dijepit ya. Di atasnya ada Sungai Tigris ya, dan juga di bawahnya ada Sungai Efrat. Ya. Sedangkan Ur Kasdim itu kita lihat di bawah tuh ada tulisan Ur ya. Itu kan nggak dijepit dengan dua sungai, betul? Cuma ada satu sungai aja kan?
ya. Jadi Aram Mesopotamia ini adalah seluruh daerah di tengah-tengah itu antara Sungai Tigris dan juga Sungai Efrat, ya. Dan Haran itu ada di situ. Nah, tapi masalahnya ya di sini dibilangin tadi apa? Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Maksudnya apakah ada kota Nahor? Maksudnya di situ. Tidak ya. Di sini maksudnya kota Nahor adalah kota di mana adik Abraham Nahor tinggal. Jadi misalkan saya bilang Ibu Heni kan di New York, itu loh di kotanya Bu Heni. Nah, saya ngomongnya begitu gitu kan. Tapi kalau bilang kotanya Bu Heni, mungkin orang udah tahu oh itu maksudnya New York, udah tahu seperti itu. Nah kan. Nah, tapi kalau memang begitu, berarti Nahor pindah dong, karena waktu itu Nahor masih di Ur-Kasdim kan, ya. Bagaimana mungkin dia bisa tiba-tiba ada di Haran? Karena tidak ada catatan bahwa dia tiba-tiba ada di Haran, ya kan? Nah, coba kita lihat di sini. Kita lihat Terah punya silsilah, ya. Jelas-jelas sekali di sini kalau Terah kan tadi anaknya 3, betul? Abraham, Nahor, sama Haran. Ya, Haran sudah mati di Ur-Kasdim. Jadi kita udah nggak usah pusingin itu si Haran, ya kan? Nah, si Nahor ini menikah dengan Milka. Milka itu adalah anaknya Haran. Jadi Nahor udah menikah dengan keponakannya, ya kan? Yang warnanya pink ini istri ya maksudnya ya. Nah, sekarang Ishak. Ishak ini kan nanti dapat istrinya Ribka, betul? Nah, Ribka ini kalau kita lihat posisinya, ya, Ribka ini adalah cucunya Nahor. Cucu Nahor, ya kan? Karena di Kejadian 24 dikatakan jawabnya, jadi jawabnya ini maksud si Ribka. Ribka menjawab kepada Eliezer, ayahku Betuel, anak Milka yang melahirkan bagi Nahor. Jadi Ribka ini jelas-jelas adalah cucu Nahor, ya, saudaranya Abraham, ya. Sekarang bagaimana kok mereka bisa ada di Haran, ya? Nah, kalau kita lihat dari arti nama Betuel, Betuel artinya orang Tuhan. Orang Tuhan. Nah, meskipun pada waktu zamannya Abraham dia tidak keluar dari Ur-Kasdim, diduga, ya ini kita bilang diduga, di kemudian hari ini Nahor mengikuti imannya Abraham dan dia menetap di Haran. Ya, sampai-sampai dia bisa punya anak dan dikasih nama orang Tuhan. Ya, kalau dia nggak percaya ya sama Tuhan, dia nggak mungkin kasih nama orangnya orang Tuhan. Ya, jadi Betuel. Jadi sebenarnya Nahor ini punya anak, beberapa anak, salah satu namanya Betuel. Betuel ini ada artinya orang Tuhan. Ya. Nah, sekarang apa buktinya si Nahor ini tinggalnya di Haran? Ya. Kita lihat di sini. Tolong dibaca, Bu. Kejadian 27 ayat 42 sampai 43. Esau, kakakmu, bermaksud membalas dendam membunuh engkau. Jadi sekarang, anakku, dengarkanlah perkataanku. Bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban saudaraku ke Haran. Nah, sebentar. Nah, tadi Laban tuh siapa? Laban ini kakaknya Ribka, kakak adik ini kan. Laban sama Ribka ini saudara kandung, ya kan? Jadi pada waktu itu Yakub kan menipu Esau, kemudian Yakub mau lari ya. Terus Ribka bilang, "Kamu tolong kamu lari ke Laban, ya." "Oh, saudaraku." Tapi dia bilang apa? "Ke Haran." Ya kan? Nah, terus, Bu. Kejadian 28 ayat 1 dan 2. Kemudian Ishak memanggil Yakub. Bersiaplah, pergilah ke Padan Aram, ke rumah Betuel, ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban, saudara ibumu. Iya, Padan Aram, Aram Mesopotamia itu sama ya, sama ya. Terus Kejadian 24 ayat 10. Kemudian hamba itu berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. ya, jadi kalau kita baca Haran, Padan Aram, Aram Mesopotamia itu sebenarnya sama semua ya. Kayak kita bilang DKI, Jakarta, Jakarta Utara, ya kan? Jawa Barat seperti itu maksudnya, ya kan? Tapi intinya sama di Haran. Jelas sekali tadi di Kejadian 27 dibilang Laban saudaraku ke Haran. Nah, itu benar-benar kotanya di Haran. Ya. Jadi bukan dibilang kota Nahor, ada kota Nahor dicari nama Nahor gitu nggak ada. Ya, bukan begitu. Tapi maksudnya
ke Nahor gitu, ke sana gitu. Ya, jelas ya di sini ya. Jadi ternyata jelas sekali ada suatu masa yang di mana Nahor ini bersama istrinya pindah ke Haran, ya, pindah ke Haran, dan kemudian mereka mempunyai anak, salah satunya bernama Betuel yang artinya orang Tuhan, ya. Nah, baru di situ karena mereka tinggal di Haran, nah barulah dapat kabar si Abraham. Oh, si saudaraku Nahor sudah punya anak-anak. Nah, kalau sudah dapat dengar kabar pasti juga udah tahu, oh, sekarang Nahor udah pindah ke Haran, seperti begitu. Jadi seperti itu, ya. Nah, Ribka itu juga dalam artinya, namanya itu juga berasal dari kata rabaka dalam bahasa Arab, yang artinya membatasi atau menambatkan. Jadi sehingga kata ini mengandung arti apa? Sebagai tali atau perangkap atau rantai yang dipakai untuk mengikat atau menangkap anak hewan. Jadi Ribka ini berperan sebagai kait, ya, yang menyambungkan kaum keluarga Nahor dengan garis keturunan perjanjian Abraham. Ya, nah nanti di kemudian hari ya Yakub punya istri juga berasal dari keluarga Nahor. Ya, kita lihat di sini ya. Ya, ada Laban nanti punya 2 anak kan, Lea sama Rahel. Nanti Yakub pun juga. Jadi baik Ishak mau Yakub ini semuanya dari mengambil istrinya semua dari Nahor, dari keluarga Nahor. Ya, jelas ya di sini. Nah, sekarang kita bicara mengenai Eliezer, tadi hamba Allah. Siapa itu Eliezer? Eliezer ini adalah hambanya Abraham yang paling setia dan juga paling tua. Ya, arti nama Eliezer adalah Allah adalah sosok yang menolong. Ya, jadi sebelum Abraham punya anak, Abraham dulu sampai-sampai mau mewariskan semua hartanya kepada Eliezer kalau dia mati, sampai-sampai dia pikir seperti itu karena wah ini karena aku tidak punya keturunan, ya. Tapi kemudian kita lihat si Eliezer ini, ya, sesuai arti nama Eliezer yang artinya Allah adalah sosok yang menolong, ya. Jadi Eliezer ini juga orang yang beriman, ya. Dia percaya bahwa Tuhan akan menolongnya untuk mewujudkan keinginan Abraham. Ya, kita lihat di sini Eliezer ini untuk pergi dari Sumur Lahairoi, ini Sumur Lahairoi ini tempat tinggalnya Abraham, yaitu sampai ke Haran itu jauh sekali, ya. Ya, itu bisa mencapai sampai 3 minggu perjalanan. Nah, pada waktu itu Eliezer pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga. Ya, ini kita udah baca ayatnya. Dan karena tugasnya ini sangat sulit, si Eliezer ini terus-menerus dia berdoa. Ya, dia berdoa ya, aduh mau minta tanda ya, gimana ya dia bisa dapat istri ya, buat istrinya Ishak ya. Bayangkan di tempat kota yang mungkin dia juga belum pernah pergi ya, bagaimana dia bisa tahu ini keluarganya dari keluarga Nahor ya. Tolong dibaca Bu. Kejadian 24 ayat 12 sampai 15. Lalu berkatalah ia, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Terjadilah begini, anak gadis, kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu, supaya aku minum, dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan kuketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka, yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham, buyungnya dibawanya di atas bahunya. Ya, buyung itu seperti kayak gentong itu ya Bu ya. Nah, Ribka ini ya ternyata adalah gadis yang persis sama dengan kriteria yang didoakan oleh Eliezer. Ya, jadi fakta Eliezer ini bisa menemukan Ribka sebelum doanya dia selesai, ini memperlihatkan bahwa Allah sudah
terlebih dahulu mempersiapkan. Ya, nah seperti demikian, meskipun kita juga kadang lambat dalam doa, tapi Allah sendiri adalah sosok yang senantiasa menjawab doa dengan cepat. Dibaca Yesaya 65 65 ayat 24. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Lukas 18 ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Iya. Nah, sekarang bagaimana dengan Ribka sendiri? Ribka sendiri adalah gadis yang murah hati ya, kepada orang yang dia tidak kenal, terus minta tolong untuk dia kasih air ya. Dia bisa kasih air kepada Eliezer dan juga kepada 10 untanya. Nah, kita tahu semua yang namanya unta itu ya, itu bisa minum antara 50 sampai 120 liter air ya. Nah, bayangkan kalau ya 50 sampai 120 liter per ekor, berarti ya kita anggap aja satu unta perlu 100 liter. Berarti kalau ada 10 unta, berarti dia harus menimba itu untuk mendapat 1000 liter. Karena dibilanginnya untanya minum sampai puas, ya kan? Jadi dia berarti puluhan kali nimba. Puluhan kali nimba, ini bukan 1-2 kali nimba. Puluhan kali dia menggotong embernya, dan waktu dia nimba sumur kan bukannya itu unta pas di sebelahnya sumur ya kan, dia mesti jalan ke tempat unta itu, berarti dia mesti gotong embernya juga ya tanpa mengeluh ya kan. Nah, jadi kita lihat tanpa sadar ternyata Ribka sudah bertemu dengan hamba yang diutus oleh Allah. Kita baca Ibrani 13 ayat 2. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Iya, jadi Ribka sendiri adalah orang yang baik ya, anak yang baik ya. Nah, dan juga Ribka sendiri ketika dia sudah tahu ya, ketika Eliezer menjelaskan kepada ayahnya, kepada saudaranya Ribka ya, bagaimana tuannya Abraham mengutus dia untuk mencari istri bagi anaknya ya. Kemudian Ribka juga nggak berlambat-lambat ya, ketika ibunya bilang, Milka bilang ibunya, oh ya tapi ya tunggu 10 hari dulu ya, 10 hari dulu lah, kita biar puas-puasin sama Ribka. Ya, tapi Eliezer bilang enggak mau besok mau langsung pulang, besok pagi mau langsung pulang, langsung balik ya kan. Nah, di sini kita lihat Ribka juga nggak menahan-nahan ya. Dia langsung menyetujui padahal dia belum lihat mukanya Ishak seperti apa ya. Jadi dia pun ikut langsung berangkat besoknya ya. Jadi ketika ditanya mau, Ribka langsung bilang mau. Gitu. Kejadian 20, tolong dibaca. Tolong dibalik lagi, Bu. Kejadian 24 ayat 62 dan sampai 64. Adapun Ishak telah datang ke arah sumur Lahai Roi. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan. New King James Version ya. To meditate in padang. Ia melayangkan pandangnya. Maka dilihatnya lah ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangnya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Iya, di sini bahasa Indonesianya salah terjemahan ya, bukannya dia berjalan-jalan, tapi dia bermeditasi, berdoa ya. Jadi Ishak juga berdoa ya. Jadi kita lihat di sini Abraham dia untuk demi mencari istri bagi Ishak. Abraham dia berdoa ya sampai dia lewat sumpah pangkal pahanya ya. Kemudian Eliezer juga dia menjalankan tugas juga dengan berdoa. Ishak juga sambil menunggu juga sambil berdoa. Jadi lewat kesatuan doa dari 3 orang inilah maka pernikahan Ishak dan Ribka dapat terwujud. Ya. Kemudian Ishak menikah di usia, jadi Ishak waktu itu menikah di usia 40 tahun. Ya. Nah, sekarang Abraham, Ishak, Eliezer, Ribka ini adalah gambaran tentang pekerjaan Allah. Abraham ini ya menggambarkan dari rupa Bapa. Ishak adalah rupa Yesus. Ribka adalah rupa jemaat kudus yang menjadi mempelai Kristus ya.
Dan Eleazar adalah rupa Roh Kudus yang bekerja untuk mendapatkan jemaat sebagai istri bagi Yesus Kristus. Jadi Roh Kudus di sini memberikan berbagai barang berharga kepada gereja dan juga jemaat kudus, yaitu rupa-rupa karunia rohani dan juga 9 buah roh. Ya, kan tadi Eleazar dibilang dia ke arah Mesopotamia dengan membawa berbagai hadiah, ya kan, seperti itu, barang-barang berharga, ya. Nah, sekarang Eleazar menyimbolkan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu menuntun gereja dan jemaat kudus untuk memperoleh penebusan dan menjadi mempelai Kristus untuk dapat dihidupkan. Tolong dibaca. Roma 8 ayat 9 sampai 11. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Iya, Roh Kudus juga menuntun jemaat kudus untuk memanggil Allah sebagai Aba, Bapa, dan menjadikannya pewaris pusaka Allah Bapa. Saya bacakan Galatia 4 ayat 6 sampai 7. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Aba itu adalah panggilan yang lebih dekat ya. Kayak kita panggil papa gitu ya. Papa itu kan informal ya kan. Kalau bilang bapak kan lebih formal ya. Jadi seperti papa, bapak gitu. Seperti itu sampai dekatnya seperti itu. Bisa panggil papa, papi seperti itu ya. Nah, Roh Kudus juga membuat jemaat bersaksi bahwa mereka adalah anak-anak Allah dan menjamin bagian pusaka yang akan mereka terima. Tolong dibaca, Bu. 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ya, Efesus saya bacakan ya, ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ya, jadi seperti itu. Kiranya kita semua bisa menjadi seperti Ribka, ya, yang sepenuhnya taat pada tuntunan Roh Kudus, ya, dan kita pun juga bisa melepaskan kasih sayang kita, kasih sayang duniawi kita, dan mengambil keputusan untuk mau menjadi mempelai Kristus, ya, dan dapat mewarisi pusaka dari Allah Bapa. Amin. Nah, kemudian setelah mereka menikah, ternyata enggak langsung dikaruniai anak. Mereka harus menunggu sampai 20 tahun baru memperoleh anak. Dan di sini Ishak juga berdoa dengan sabar ya. Coba dibaca Bu. Kejadian 25 ayat 21. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Ya, lama sekali ya, 20 tahun ya. Terus Kejadian 25 ayat 22 dan 23. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan terpencar di dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Iya, apa artinya bertolak-tolakan? Bertolak-tolakan artinya hancur berkeping
atau menekan dengan keras atau membuat memar. Jadi kedua anak ini saling dorong-dorongan dengan keras di dalam kandungan. Ya bayangkan saja kita semua yang sudah pernah punya anak, ya satu anak saja ya ketika anaknya sudah semakin besar kadang-kadang suka nendang kita pun sakit sekali ya kan. Nah gimana dua anak itu saling dorong-dorongan ya kan sampai-sampai Ribka bilang tadi ayatnya itu dibilang apa? Aduh, mengapa aku sampai hidup begini, susah sekali gitu. Mungkin Ribka ya seperti itu ya. Nah, tapi kemudian ketika Ribka sampai bilang, aduh kenapa aku hidup, tapi kemudian Tuhan menjawab doanya Ribka ya. Allah bernubuat bahwa dua anak ini adalah dua bangsa. Yang mana di kemudian hari pertengkarannya akan terus terjadi. Ya. Dan jadi kemudian anak yang pertama itu ternyata ketika keluar warnanya kulitnya merah dan berbulu. Maka diberi nama Esau. Esau artinya berbulu banyak atau kasar. Kemudian anak kedua itu keluar dengan memegang tumitnya Esau. Ya, maka diberi nama Yakub, yang artinya orang yang memegang tumit atau penipu atau yang menduduki posisi orang lain. Ya. Nah, setelah itu, ya terjadilah bencana kelaparan hebat. Jadi ketika terjadi bencana kelaparan ini ceritanya Abraham sudah mati ya. Abraham sudah mati, sudah dikuburkan dan kemudian tinggal Ishak ya. Sekarang Ishak ini ya ternyata terjadi kelaparan ya. Dan waktu itu Ishak sudah hampir mau pergi ke Mesir, tapi kemudian Allah berfirman untuk tetap tinggal di sana. Dan karena Ishak itu taat, maka Allah memberkati dia 100 kali lipat. Tolong dibaca Bu Sri. Kejadian 21 ayat 1 dan 2, 12. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah menjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu." Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Iya. Nah, bayangkan kalau lagi masa kelaparan, jangankan dapat berkat 2 kali lipat ya, bisa bertahan saja dengan kondisi yang sama itu pun sulit, ya kan? Tapi di sini kita lihat di dalam masa kelaparan 100 kali lipat. Ini benar-benar hal yang sangat-sangat luar biasa sekali. Ya, ini karena apa? Karena Ishak taat. Ya, yang sepertinya tidak mungkin tapi menjadi mungkin. Ya, karena Ishak menjadi kaya raya, orang Filistin cemburu. Dan karena itulah ketika Ishak itu menggali sumur, karena zaman dahulu kan harus untuk bisa sustain, untuk bisa bertahan hidup mesti ada air dan biasanya disimbol dari sumur kan, menggali sumur ya kan. Itu setiap kali Ishak menggali sumur ditutup sama orang Filistin karena nggak suka sama supaya Ishaknya nggak semakin bertambah-tambah kekayaannya ya. Dibaca, saya bacakan Ibu ya, ini panjang. Ya. Saya bacakan aja Kejadian 26 ayat 18 sampai 22. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar itu orang Filistin ya Bu ya, dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan dia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Ya. Nah, artinya masing-masing ya. Sumur Esek artinya pertengkaran, sumur Sirna artinya perkelahian, sumur Rehobot artinya tempatnya luas. Kalau kita lihat di sini
harusnya jengkel sekali ya Ishak ya. Udah capek-capek ya menggali sumur ya, tapi toto direbut terus sama orang-orang Filistin. Tapi di sini kita lihat Ishak nggak ribut. Dia selalu menghindari pertengkaran ya. Amsal 20 ayat 3 tolong dibaca. Amsal 20 ayat 3. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi pembantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Iya, jadi Ishak ini kalau kita lihat itu benar-benar punya imannya luar biasa ya. Dari awal dia dijadikan korban persembahan ya, dia taat kepada ayahnya ya, kepada Abraham ya. Dia mau aja gitu diikat seperti itu ya. Dan kemudian terjadi masa kelaparan ya, Ishak juga obey sama obey juga. Dia tetap bertahan di tempat itu ya. Dan kemudian ketika dia menggali-gali sumur, sumurnya terus direbutin ya, dia pun juga Ishak nggak mau cari masalah ya, dia selalu menghindari pertengkaran ya. Barulah dari sana Ishak diberkati ya, barulah di situ Tuhan muncul kepada dia dan menegaskan kembali janjinya kepada Abraham ya. Baru setelah itu Ishak pergi ke Beersheba ya, ke Beersheba. Nah, sekarang kita mau bicara mengenai sejarahnya Yakub ya. Kita mulai dengan sejarah Yakub. Nah, Yakub ini sangat panjang, tapi kita hanya bahas sebagian dan kita lanjutkan di bulan berikutnya ya. Yakub ini ya, kalau kita lihat dia beda dengan Esau. Dia lebih suka di kemah. Ibu tolong baca. Kejadian 25 ayat 27. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Tenang ini dalam bahasa Ibrani artinya tulus, tidak bercela, atau dia hidupnya saleh, suka tinggal di kemah. Di kemah itu dia ada ngapain? Dia ada Abraham dan Ishak kan? Abraham, Ishak dan Yakub bersama-sama selama 15 tahun kan, hidup semasa selama 15 tahun. Itu apa? Mendapat pengajaran firman. Mendapat pengajaran firman. Nah, karena dia mendengarkan firman mengenai hak sulung, makanya Yakub ini sebagai anak kedua, dia sangat-sangat merindukan hak kesulungan. Nah, pada suatu hari, ya, ketika Yakub sedang masak sop kacang merah, ya, Esau datang, ya. Kemudian Esau lapar, Esau minta sop kacang merah. Nah, kemudian Yakub bilang, ya, aku akan kasih sop ini, tapi kamu harus kasih aku hak kesulungan. Kemudian Esau bilang, ya sudah, ambil aja gitu. Yang penting aku bisa makan. Ya, tolong dibaca Kejadian 25:34. Kejadian 25 ayat 34. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Iya, jadi Esau itu aduh menganggap enteng. Aduh, ngapain kamu minta kesulungan tuh? Nggak perlu. Tapi udahlah kamu yang mendingan dapat sop kacang merah daripada dapat hak sulungan seperti itu. Jadi Esau itu merendahkan berkat yang sudah diberikan kepada Tuhan. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya Yakub memperoleh berkat anak sulung? Ya, kan berkat anak sulung itu diberikan dari ayahnya Ishak. Ya, nah di sini kita lihat bahwa Yakub ternyata dibantu oleh ibunya Ribka untuk menipu ayahnya. Tolong dibaca. Kejadian 27 ayat 22 dan 23. Maka Yakub mendekati Ishak, ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, kalau suara, suara Yakub. Kalau tangan, tangan Esau. Jadi Ishak tidak mengenal dia karena tangannya berbulu seperti tangan Esau, kakaknya. Ishak hendak memberkati dia. Ya, jadi ceritanya begini. Pada waktu itu Ishak sudah sangat tua ya, dan matanya juga sudah rabun ya. Jadi Ishak panggil Esau. Esau, kamu pergi siapkan masakan dari hasil buruan kamu, karena nanti aku mau berkati kamu. Nah, ketika Ishak bilang begitu sama Esau, Ribka itu mendengar, oh,
Ishak mau kasih berkat kepada Esau. Nah, buru-buru Ribka bilang sama Yakub, Yakub, ya, ayo, ini aku siapin masakan ya. Kamu mesti ke papamu gitu. Kamu mesti pretend ya, bilang bahwa kamu itu adalah Esau gitu. Nah, waktu itu Yakub sebenarnya takut ya. Nanti ketahuan bagaimana gitu. Enggak apa-apa. Kemudian Ribka sampai Yakub dikasih tangannya itu dikasih bulu kambing ya, karena kan Esau itu berbulu ya kan. Nah, kemudian Ribka sampai membantu Yakub ya, dia masakin enak buat Ishak. Dan kemudian Yakub datang membawa masakan itu kepada Ishak. Jadi waktu itu, siapa kamu? Kata Ishak. Dan Yakub ngaku berbohong. Aku Esau, anakmu, ya kan? Nah, kemudian Ishak karena dia sudah rabun, dia raba-raba. Kalau kok suaranya Yakub ya. Tapi kalau dia pegang tangannya, karena tangannya pakai bulu kambing, tapi kok ada rambut gitu seperti tangannya Esau ya. Jadi akhirnya kemudian Ishak memberkati dia ya. Nah, tapi kalau kita lihat sini berarti Ishak kena tipu, betul? Tapi kalau memang Ishak kena tipu, kenapa di kitab Ibrani dibilang dia memberkati dengan iman? Tolong dibaca. Ibrani 11 ayat 20. Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Nah, awalnya memang Ishak tanpa sadar memberkati Yakub ya. Kita dilihat sini jadi Ishak tidak mengenal dia. Kata tidak mengenal artinya Ishak ini tidak menyelidiki dengan seksama. Ya. Jadi Ishak ini memberkati anaknya tanpa pikir panjang lagi. Ya masa sih anaknya bohongin dia ya kan seperti itu. Maka dia tidak mengenal dia, tidak menyelidiki dengan seksama. Tapi kemudian apa lagi reaksinya? Reaksi Ishak tuh sangat-sangat terkejut ya. Dibaca. Kejadian 27 ayat 32 dan 33. Tetapi kata Ishak ayahnya kepadanya, "Siapakah engkau ini?" Sahutnya, "Akulah anakmu, anak sulungmu, Esau." Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, "Siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati." Iya, kaget kan Ishak itu ya. Dan tapi kemudian Ishak memberkati Yakub dengan iman. Alasannya apa? Karena pada waktu itu Ishak langsung segera membuang pikirannya ya. Esau ini anak sulung ya. Dan di Kejadian 25:28 dikatakan Ishak sayang kepada Esau. Jadi emang Ishak sebab ia suka makan daging buruan. Jadi maka dengan pikiran dunia ya Ishak mau memberkati Esau. Apalagi dia adalah anak sulung, ya kan? Nah, seandainya ya, dia itu benar-benar sayang sama Esau, ya, dia masih terpaut dengan kasih manusiawinya, maka dia akan berkatin Esau lagi, ya. Atau mungkin kasih aja double ya, Yakub dikasih berkat, Esau juga dikasih berkat deh yang sama seperti itu. Tapi tidak. Di Kejadian 27 ayat 33 dikatakan bahwa dia akan tetap orang yang diberkati ya kan. Jadi Ishak tidak memberkati Esau, nggak mau kasih Esau lagi ya. Jadi kita lihat bahwa dia akan tetap di sini adalah sesungguhnya ya. Meskipun perbuatan apapun yang terjadi. Jadi di sini kita lihat bahwa Ishak dengan tegas memutuskan kasihnya kepada Esau ya. Setelah dia menyadari bahwa Yakublah yang menerima anak sulung itu adalah kehendak Tuhan. Ya. Nah, disinilah baru imannya itu diakui oleh Tuhan. Ya, kita lihat di sini kedua karena Ishak ini juga menyadari dan menaati kedaulatan dari Tuhan. Karena pada waktu itu ketika Ribka mengandung, Tuhan sudah bilang sama Ribka bahwa nanti anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Jadi ini sudah adalah kedaulatan Tuhan. Ya, sebelum anak itu ngapa-ngapain Tuhan sudah kasih tahu anak ini akan seperti demikian, ya kan? Tetapi kita lihat di sini, walaupun tadinya Ishak memberkati Yakub dengan tanpa sadar, ya,
Nah, di sini Ishak sadar bahwa pemberkatan dia kepada Yakub itu terjadi lewat kedaulatan Tuhan. Karena itulah dia bilang ia sangat terkejut. Terkejut itu maksudnya apa? Ishak itu merasakan ketakutan yang besar, ya. Bukan karena dia telah melakukan kesalahan, telah memberkati Yakub, tapi dia takut bahwa dia tuh nyaris memberkati Esau yang melawan kedaulatan Tuhan. Ya, jadi ini pertama kali dibahas dalam sejarah dunia mengenai pemberkatan Ishak dan Esau ini di buku kedua oleh pendeta Abraham Park. Ya, nah jadi kita lihat di sini bahwa mata rohani Ishak terbuka bahwa ternyata Yakublah anak sulung yang sejati. Maka itu dia dengan tegas menolak permohonan Esau. Dan waktu Yakub mau melarikan diri ke rumah pamannya, Ishak bahkan sekali lagi memberkati Yakub. Ya, jadi tadinya memang diberkati tanpa sengaja, seakan-akan seperti ditipu oleh Yakub, tapi kemudian dia setelah sadar, oh ternyata memang inilah kehendak Tuhan. Yakublah yang harus menjadi anak sulung sejati. Maka kemudian Ishak memberkati Yakub sekali lagi. Ya, di sini di Kejadian 28 ayat 33-4 ini adalah berkat Ishak yang diberikan kepada Yakub ketika Yakub itu mau melarikan diri dari Esau. Ya, saya bacakan, moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Ya, jadi kita lihat di sini Tuhan itu nggak bisa ditipu oleh manusia. Ya, meskipun tampaknya Ishak itu ditipu, ya kan? Jadi firman Tuhan dengan cara bagaimanapun firman Tuhan itu pasti akan digenapi apa adanya. Kenapa? Karena semua pemeliharaan manusia itu ada di dalam kuasa dari Tuhan. Nah, sebaliknya bagaimana dengan Esau? Ya, karena Esau sudah meremehkan hak sulung, ya, maka hanya ada penyesalan saja. Ya, di Ibrani 12 ayat 16 ayat 17 tolong dibaca Bu Sri. Ya, Ibrani 12 ayat 16 dan 17. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Iya, jadi dengan melihat hasil dari perbuatan Esau ini, kita belajar ya, bahwa jika kita telah kehilangan kesempatan untuk bertobat, maka udah tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya lagi. Nah, sekarang Yakub itu melarikan diri dari Esau. Kemana? Ke Haran, ke rumah pamannya, yaitu Laban, saudara Ribka. Nah, on the way pergi ke Haran, dia tiba di Luz. Saya bacakan, pada waktu tiba di Luz dan dia sudah capek karena sudah malam, kemudian dia tidur. Waktu itu dia bermimpi, dia bermimpi di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Dan kemudian berilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Saya bacakan ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ya, jadi lewat penglihatan tangga ini Allah berjanji ya untuk menyertai dan melindungi Yakub dan akan memberikan tanah Kanan ini kepada keturunan Yakub. Nah, kemudian Yakub mengambil batu yang tadi dipakai sebagai alas kepala, ya, dia dirikan tugu, terus dia menuangkan minyak, terus dia menamai nama itu menjadi Betel, ya, yang nanti akhirnya kemudian menjadi kota Betel, ya. Dan kemudian di situ Yakub bernasar, ya, jika Allah melindungi dia sehingga dia bisa pulang kembali ke Kanaan, maka Tuhan akan menjadi Allahku dan aku akan memberikan perpuluhan. Nah, jadi di sini Yakub bernasar. Ya. Nah, penglihatan tangga ini adalah gambaran dari Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah tangga rohani yang menyambungkan antara langit sama bumi.
ya, sebagai mediator antara Allah dan orang-orang yang berdosa. Tolong dibaca, Bu. Yohanes 1 ayat 51. Lalu kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepadanya. NKJV Kepada anak kepada, manusia. ya, maaf, naik kepada. NKJV Yupon ada atau NIV on anak manusia. Ya. Nah, maksudnya Bawahnya di sini, juga ya, saya jelasin maksudnya, dan malaikat Allah turun naik kepada manusia. Maksudnya apa ya kepada anak manusia ya? Tapi kalau dalam bahasa Alkitab bahasa Inggris upon atau on ya, pada anak manusia ya. Terus di Yohanes 14 ayat 6 saya bacakan, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kita lihat di sini tadi yang di Yohanes 1:51 dibilang malaikat-malaikat Allah turun naik pada anak manusia. Sama seperti tadi di Yakub. Yakub melihat malaikat Allah turun naik pada apa? Pada tangga. Jadi tangga sama dengan anak manusia. Ya kan? Kok malaikatnya turun naik ngapain ya kan gitu seperti itu. Malah turun naik itu namanya penginjilan, Bu. Jadi penginjilan ya, bahwa orang ya yang di bumi percaya Yesus dibawa dikenalin ke atas, mondar lagi ke bawah lagi, nginjilin lagi, naik lagi ke atas, seperti itu. Mondar mandir turun naik, maksudnya seperti itu. Jadi Yesus itu adalah mediator antara Allah dan orang-orang yang berdosa, ya. Nah, sekarang Yakub sudah tiba di rumah pamannya Laban. Nah, di sini Laban tinggal di rumah Laban, ternyata bukan tinggalnya sebentar. Yakub tinggal lama, yaitu selama 20 tahun, ya. Nah, di situ kenapa bisa tinggal sampai 20 tahun? Itu ada story-nya, ya. Pertama, waktu itu Yakub itu suka sama Rahel. Yakub tuh kerja, ya. Kemudian Laban bilang, aku bayar bagaimana untuk upahnya? Terus Yakub bilang, aku mau kerja 7 tahun untuk supaya bisa menikahi Rahel, ya. Jadi sebenarnya Yakub itu cinta banget sama Rahel, ya. Waktu dia kerja selama 7 tahun itu seperti kayak rasanya seperti cuma beberapa hari, Alkitab bilang begitu. Setelah 7 tahun, kemudian Yakub bilang sama pamannya, sudah 7 tahun ini. Oke, sudah. Terus mereka menikah. Suatu menikah malamnya, ternyata Laban itu dengan sengaja menukar, bukan Rahel tapi Lea, kakaknya. Ya. Jadi besok paginya Yakub kaget, loh, kok Lea bukannya Rahel gitu. Dia protes dong sama Laban. Kok Lea gitu? Kan aku mintanya Rahel. Kemudian pamannya bilang, aduh nggak enak lah, kan Lea itu lebih tua gitu, anak sulung gitu. Udah kamu pokoknya 1 minggu sama Lea dulu, nanti setelah 1 minggu, baru Rahel aku kasih. Tapi kamu mesti kerja 7 tahun lagi. Ya, so jadi total Yakub itu bekerja 14 tahun hanya supaya mendapat 2 istri itu. Ya. Jadi selama 7 tahun, baru setelah itu menikah. Tapi khusus untuk Rahel ini hanya cuma tunggu 1 minggu. Setelah 1 minggu langsung Rahel itu menikah sama Yakub ya. Tapi kemudian 7 tahun lagi. Sehingga total untuk mendapatkan anak 11 anak laki-laki dan satu anak perempuan itu hanya dalam waktu 7 tahun saja. Ya, jadi dalam waktu 7 tahun ya, Lea punya 7 anak, Rahel 1 anak yaitu Yusuf, Bilha hamba Rahel 2 anak, dan juga Silpa hambanya Lea itu 2 anak-anak. Ya. Nah, ini saya nggak jelasin lagi. Ini tolong di screenshot aja ya. 12 anak laki-laki Yakub. Nanti kita ada pelajaran lagi mengenai masing-masing dari setiap anak. Ya. Tapi saya akan jelasin sedikit. Ya. Jadi pertama-tama kan Lea. Ya. Nah, karena Rahel ini mandul, maka Lea ini ya yang punya anak tentu dari Lea dulu. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, sampai anak keempat. Nah, setelah anak yang keempat, si Rahel, aduh, gimana ini? Dia protes sama Yakub. Ya. Ini Lea sudah punya 4 anak ya kan? Ini Bilha, hambaku. Kamu tidur sama dia.
Jadi Rahel bilang, jadi Rahel ini menyodorkan Bilha kepada Yakub, ya. Jadi lewat Bilha punya 2 anak, yaitu Dan sama Naftali. Ya. Kemudian Lea melihat, loh, si Rahel bisa kasih hambanya ke Yakub. Aku juga punya hamba, hambanya si Silpa. Terus lalu Lea bilang sama Yakub, Yakub, ini Silpa hambaku. Kamu juga tidur sama dia, gitu. Ya kan? Jadi dapatlah Gad sama Asyir. Nah, setelah itu suatu hari Ruben, anak pertama Lea, itu menemukan buah dudaim. Menemukan buah dudaim, ya. Zaman dahulu, ya, zaman dahulu buah dudaim itu dianggapnya jadi ini mitos ya, mitos. Dianggapnya itu bisa membawa kesuburan, ya. Jadi si Ruben ini kasih ke mamanya, kasih ke Lea. Rahel yang melihat bahwa Lea punya buah dudaim, ya, dia langsung bilang sama Lea, kasih aku dong buah dudaim itu, gitu. Terus Lea bilang, kamu bayar pakai apa? Gitu. Ya udah kamu tidur sama Yakub, ya. Nah, karena itu maka Lea bisa mempunyai anak Isakar, Sebulun dan juga Dina. Baru setelah itu Rahel baru punya anak Yusuf. Tapi sebenarnya buah dudaim itu bukan karena Rahel itu punya anak Yusuf gara-gara buah dudaim, ya. Buah dudaim itu dalam bahasa Inggrisnya mandrax, ya. Itu sebenarnya itu adalah mitos ya, bahwa itu bisa membuat kesuburan. Karena ternyata menurut kedokteran mandrax itu bukannya membuat kesuburan, tapi sebenarnya dia adalah salah satu dari narkoba, ya. Narkoba, ya. Jadi itu bisa membuat halusinasi. Makanya mandrax itu sering sekali dipakai sama ahli-ahli sihir di zaman itu, ya. Kalau kita nonton filmnya Harry Potter, ya, The Chamber of Secret, itu juga kan dibilangnya ada mandrax seperti itu. Nah, kenapa dibilangnya orang zaman dulu bilang, oh kalau pakai mandrax ini sebenarnya bukannya buah ya, tapi lebih tepatnya itu akar ya, kayak ginseng gitu ya. Dibilang kesuburan karena mandrax ini, itu lihat di sebelah kanan gambarnya, bentuknya seperti orang. Karena bentuknya seperti orang, jadi dianggapnya seperti, wah ini membawa kesuburan seperti itu. Tapi sama sekali tidak, ini hanyalah mitos, ya kan. Nah, jadi setelah Rahel punya anak Yusuf, ya, barulah Yakub minta kepada Laban untuk tolong diizinkan pulang, untuk bisa pulang kembali ke Kanaan. Ya, Benyamin waktu itu belum lahir, ya. Benyamin belum lahir. Nah, jadi Rahel ini bukan karena buah dudaim, tapi Rahel bisa melahirkan Yusuf karena Allah mengingatnya. Tolong dibaca. Kejadian 30 ayat 22. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Ya. Jadi bagi orang yang percaya dan menanti-nanti sampai akhir, akan ada berkat berharga dari Tuhan. Ingat, saya bacakan Yesaya 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Amin. Ya. Nah, jadi setelah Yakub memperanakan Yusuf, dia mau minta pulang ke kampung halamannya. Tapi Laban menahan-nahan. Kamu jangan pulang, gitu. Kali ini biar aku bayar upah kamu, katanya Laban. Ya. Oke lah, katanya Yakub. Aku kerja 6 tahun lagi untuk mendapatkan upah. Ya, jadi 14 tahun untuk mendapatkan istri, 6 tahun untuk mendapatkan upah, sehingga totalnya 20 tahun. Ya, sebentar lagi kita selesai. Nah, Yakub bilangnya apa kepada Laban? Dia mengusulkan supaya upahnya itu adalah domba yang hitam, kambing yang berbelang dan berbintik. Ya, jadi dengan kata lain, Yakub ini minta hewannya yang agak-agak nggak normal, dan kemudian munculnya belang-belang itu sangat kecil, ya. Karena di Palestina itu domba itu rata-rata semuanya putih, ya. Kambing hitam, ya. Jadi nggak ada yang belang-belang gitu loh. Tapi kok Yakub mintanya belang-belang, mintanya berbintik-bintik, ya. Apa maksudnya? Maksudnya di sini adalah yang pertama, Yakub itu rela pulang dengan tangan kosong,
Ya, kenapa? Karena dia mungkin sudah nggak tahan ya hidupnya sebagai budak Laban, nggak ada istirahat, nggak diberi upah lagi sama sekali ya kan? Hanya dikasih 2 istri itu aja. Ya, nah bahkan Yakub ini adalah yang jujur, setia, padahal pamannya sudah mengubah upahnya selama 10 kali. Ya, tolong dibaca Bu. Kejadian 31 ayat 41. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu. Dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Iya. Nah, terus di Kejadian 31 ayat 9 juga Yakub pun bilang sama kedua anaknya, ayahmu udah berlaku curang sama aku ya. Dia udah mengganti upahku sampai 10 kali. Maksudnya gimana 10 kali ya? Nih di ayat 8 dikatakan. Jadi begini ceritanya. Kan tadi Yakub bilang, upahku adalah yang berbintik-bintik, ya kan? Yang berbintik-bintik, yang berbelang-belang, kan? Tapi tahu-tahu banyak banget yang keluar bintik-bintik dan belang-belang, sehingga rasanya Laban gak rela gitu kan. Jadi lalu Laban bilang, udahlah jangan yang belang-belang, yang bintik-bintik saja itu sebagai upahmu. Terus Yakub hanya ya udah oke. Tapi ketika Laban bilang hanya bintik-bintik saja, yang nongol bintik-bintik terus. Jadi Laban jadi, loh kok jadi bintik-bintik terus banyak banget. Lalu dia bilang lagi sama Yakub, enggak jadi bintik-bintik deh, yang coreng-coreng aja jadi upahmu. Tapi Tuhan kemudian berkatin lagi. Ternyata setelah Laban bilang begitu, yang keluar yang coreng-coreng. Seperti itu. Jadi dibolak-balik terus sama Laban sampai 10 kali seperti itu. Itu namanya Laban benar-benar enggak rela mau kasih upah kepada Yakub ya. Seperti itu. Ya. Jadi bayangkan dari kambing domba Laban yang 6 tahun lalu cuma satu warna, kalau enggak cuma satu warna, itu bisa jadi bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Ini adalah hanya karena Allah yang melakukan. Ya. Jadi kalau tanpa bantuan dari Tuhan, itu pasti Yakub pulang dengan tangan kosong. Maksudnya seperti itu. Tapi karena Tuhan yang memberkati Yakub, maka walaupun Laban bolak-balik merubah upahnya, tetap aja namanya Yakub dapat berkat, dapat berkatnya. Jadi semakin Laban serakah, semakin Laban rugi. Karena Allah sepenuhnya menjaga Yakub dan memberikan penghiburan kepadanya. Tolong dibaca Bu ayatnya. Kejadian 31 ayat 11 dan 12. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub, jawabku, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah, bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Iya, amin. Ya. Nah, sekarang Allah Yakub itu kan adalah Allah kita, ya kan? Seperti Allah Yakub, dia udah melihat semua yang dilakukan oleh Laban kepada Yakub, ya. Allah juga melihat semua kesusahan kita, ya. Dan Allah juga pasti akan membayar, ya, membalas semua jerih payah yang sudah kita berikan, ya. Dan Allah juga pasti akan menyeka air mata kita. Ya, jadi dengan tipu muslihat Laban, ya, sebenarnya mustahil Yakub untuk menjadi kaya, ya, karena upahnya diganti terus sampai 10 kali, ya. Tapi Allah itu benar-benar memperhatikan jerih payah dari Yakub, ya. Jadi pada akhirnya, ya, harta yang dikumpulkan oleh Laban dengan cara yang jahat membuat Yakub menjadi kaya. Dibaca ayatnya, Bu. Amsal 13 ayat 22. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Pengkhotbah 2 ayat 26. Karena kepada orang yang dikenalnya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun
dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Itu pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Iya. Nah, hari ini ya Allah juga memperhatikan penderitaan kita dan Allah juga pasti akan membalasnya jika sudah genap waktunya. Ya, tolong dibaca, Bu. Roma 2 ayat 6 dan 7. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Ya, ayat berikutnya, Bu, ayat Amsal 16 ayat 4. Ya, Amsal 16 ayat 4. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Iya, hari ini kita belajar sejarah Yakub. Kita tutup dulu sampai hari ini. Akan kita lanjutkan di bulan berikutnya. Ya, mari kita tutup dengan doa. Allah Bapa yang ada di sorga, kami sangat berterima kasih atas firman-Mu yang mana Engkau telah mengajarkan kami tentang Ishak yang sudah sangat sabar meski orang-orang Filistin selalu merebut sumurnya, juga tentang Yakub yang juga sangat sabar meski sudah ditipu 10 kali oleh pamannya sendiri. Tapi dalam kondisi yang demikian, Engkau terus menyertai mereka dan pada akhirnya Engkau mengangkat kesusahan mereka dan memberkati mereka. Bapa, pada waktu ini ada juga banyak masalah dan juga ketidakadilan di dalam kehidupan kami yang bahkan sampai-sampai kami pun tidak bisa mengutarakannya kepada orang lain. Sampai hati kami begitu sesak ya Bapak. Bapak, tolong ingatlah kami, tengok kami seperti Engkau yang menengok Rahel yang hatinya sedang sesak. Tolong Bapak, lepaskan kami dari kesusahan ini dan sampai genap waktunya Bapak. Tolong berikan kami kekuatan, berikan kami kesabaran ya Bapak, sampai genap waktunya ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.